Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sore hari ini kita berada di podcast media Al-Falam Center. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Mudah-mudahan di sore hari ini kita semua selalu sehat, bahagia dan beruntung, dan perasaan kita juga semoga selalu dalam keadaan stabil ya. Oke, di sore hari ini alhamdulillah saya kedatangan narasumber, dan narasumber itu Masya Allah beliau itu KKN dari Cianjur ya. Langsung aja perkenalan dengan siapa, silakan Kak. Kak siapa? Nama saya Nurul Aish, Ya. asal dari Magetan ya. Asal dari Magetan tapi sedang menempuh kuliah pendidikan tinggi di STIQ-Z Cianjur. Dan alhamdulillah saat ini kami tengah menjalani tugas kuliah kerja nyata di Kelurahan Bulukerto. Ini saya bersama tim teman-teman, insya Allah dalam 25 hari itu mengabdi kepada masyarakat, tepatnya posisi di Bulukerto Magetan gitu. Dan salah satunya ini diundang oleh tim Al-Qalam Media untuk mengisi podcast di sini gitu Kak. Masya Allah. Jadi gini Kak, di sore ini kita akan membahas tentang permasalahan remaja ya. Karena notabene remaja itu adalah insya Allah akan sebagai penerus kita nanti ke depannya. Kita langsung aja ke poinnya ya Kak ya. Untuk permasalahan sekarang itu bagaimana mental remaja di akhir zaman menurut Kak Aish, dan bagaimana untuk solusinya? Oh iya. Bisa dijelaskan Kak? Mental remaja di akhir zaman. Akhir zaman saat ini. Sebelum membahas tentang mental itu sendiri ya Kak, Ya. kita perlu membatasi dahulu nih siapa yang dimaksud objek dari pembahasan kita kali ini. Ya. Siapakah itu remaja di akhir zaman yang dimaksud di sini? Yaitu, nah kalau kita lihat sekarang ya, kita ini sudah berada di akhir zaman ya, kalau kita rasakan gitu, sudah banyak sekali tanda-tanda kiamat kecil yang sudah ada gitu ya. Termasuk bahkan di zamannya Rasulullah itu dikatakan bahwasanya sudah sangat dekat sekali gitu dengan hari kiamat gitu kan. Dengan diutusnya Rasul sendiri itu sudah menunjukkan akhir zaman, apalagi masa kita sekarang yaitu 1400 tahun kemudian gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasanya remaja itu adalah cangkupannya Gen Z ya. Gen Z saat ini juga generasi yang bawahnya gitu. Kalau menurut literatur yang saya baca, Gen Z itu adalah remaja yang kelahirannya dari tahun 1996 sampai 2012 ya. Ya. Kemudian setelahnya yaitu adalah generasi yang itu banyak berkecimpung di internet gitu. Nah, melihat daripada karakteristik Gen Z saat ini gitu ya, banyak stereotip mengenai Gen Z. Di antaranya itu yang asumsi masyarakat ya yang beredar saat ini, katanya nih, yang pertama Gen Z itu dia manja gitu ya. Ya termasuk di dalamnya saya tuh, di dalam Gen Z ini gitu ya. Yang pertama katanya manja gitu. Kemudian yang kedua katanya mereka itu sukanya yang instan-instan gitu ya. Maunya cepat dan tidak menyukai proses gitu. Seperti itu katanya kan. Nah, untuk membahas mengenai mentalnya itu sendiri ya, kita kalau menurut saya kita harus membahas mengenai sejarah kebudayaan manusia terlebih dahulu gitu. Kalau dalam teori filsafat itu ya, itu ada yang namanya era modern, kemudian ada yang namanya era postmodern. Nah, era modern itu dia coraknya itu cenderung dia teratur seperti itu. Kemudian dia memiliki nilai-nilai yang dijunjung gitu. Sedangkan saat ini gitu ya, kita ini sedang berada di era postmodern yang segala sesuatu itu lebih suka yang tidak teratur gitu, yang lebih acak-acakan gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang kita banyak saksikan saat ini gitu. Bahwasanya perkataan dari influencer gitu ya, orang yang tidak
kompeten di suatu bidang gitu kan. Orang yang tidak kompeten di suatu bidang itu lebih dihargai dan lebih didengarkan daripada perkataan seorang tokoh yang dia punya ahli dalam bidang tersebut gitu. Iya, jadi kayak sekarang ini misalnya fenomena matinya kebakaran gitu ya. Sekarang ini remaja itu lebih suka gimmick ya daripada narasi yang membangun gitu. Sebenarnya kita jumpai banyak sekali. Nah, ini ketidakberaturan ini berdampak terhadap pembentukan mental gitu. Di antaranya remaja saat ini itu adalah remaja yang lebih suka kebebasan begitu ya, tidak suka yang namanya dikekang seperti itu. Kemudian mereka ini, tapi sisi negatifnya ya kak ya, sisi negatifnya itu mereka ada yang kehilangan nilai-nilai dan makna seperti itu. Jadi sekilas ya tentu saja ini sangat berpengaruh terhadap mental daripada para remaja seperti itu. Kemudian kalau dari saya sendiri ya, dari yang kami baca dan kami diskusikan nih bersama tim KKN 6 ini. Nah, kemarin kami sempat diskusi mengenai hal ini gitu ya. Beberapa solusi daripada mengatasi kebimbangan gitu ya remaja saat ini gitu yang lebih menyukai segala sesuatu yang acak dan mereka itu kehilangan nilai. Itu yang pertama yaitu menguatkan pondasi-pondasi dan nilai-nilai dalam diri gitu. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Betul. Jadi kita kembali ke Al-Qur'an ya kak ya? Iya benar sekali. Jadi Al-Qur'an itu tidak hanya sesuatu yang kita baca tanpa kita pahami gitu. Karena poinnya kita belajar Al-Qur'an itu kan untuk memahami, kemudian untuk mengamalkan gitu. Sebagaimana yang ini saya tertarik ya daripada pemikiran Dr. Zakiyah Darajat gitu ya. Beliau ini seorang psikolog muslimah gitu di Indonesia gitu. Bahwasanya beliau itu mengatakan kesehatan mental seseorang itu tergantung daripada pemahaman dan pengamalannya terhadap agama. Seperti itu. Itu kan juga ada kaitannya ya dengan Al-Qur'an itu tadi ya. Yang menjadi dasar atau pondasi dalam hidup begitu. Kemudian yang kedua yaitu quality time, yaitu waktu yang berkualitas gitu dalam bahasanya tuh refreshing gitu loh. Refreshing apa? Quality time? Oh iya. Jadi gimana ya, kadang-kadang kita itu tuh kan sekarang nih katanya ya remaja Gen Z itu mendapati banyak sekali pressure atau tekanan gitu ya. Ya mulai dari sekolah, dari orang tua dan kayak tugas-tugas kayak itu di sekolah. Iya. Kadang yang memberatkan gitu ya. Benar sekali. Nah, maka dari itu untuk menangani itu maka perlu istirahat yang berkualitas. Seperti itu, sehingga tidak hanya kita menyisihkan waktu untuk beristirahat, akan tetapi jiwa dan raga itu memang benar-benar beristirahat. Bahkan kalau dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, seorang Muslim itu istirahatnya adalah dengan sholat. Nah, akan tapi kita ini ya kurang memahami ya, kebanyakan dari kita kurang memahami esensi dari sholat tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir ya, kalau dari kami gitu ya, yaitu mencari circle pertemanan yang baik. Iya betul. Karena itu emang berpengaruh banget kak. Iya, bener banget kak. Karena apalagi sekarang nih ya kak ya, era media sosial yang kita itu apa-apa bisa melihat tetangga gitu hanya dengan ini gawai aja gitu ya. Kayak kalau misalnya emosinya tidak stabil dan sebagainya, maka sedikit-sedikit akan ada yang namanya iri dengki dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mengatur circle pertemanan gitu, karena seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika seseorang itu berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan kecipratan wanginya gitu. Ya, tapi kalau dia berteman dengan tukang ini
pandai besi ya, pandai besi, maka dia pakaiannya juga akan terbakar seperti itu. Dan itu benar-benar relate sekali ya dengan generasi remaja saat ini gitu, yang mana mereka itu pertemanan itu menjadi hal yang sangat pokok gitu dalam membangun kepribadian. Seperti itu kalau dari kami. Oh iya, Masya Allah, penjelasannya sangat jelas sekali. Dan tadi untuk yang pertama tadi, emang fondasi Al-Quran itu dibutuhkan banget. Iya, benar, Kak. Makanya Al-Quran itu sebagai pedoman kita ya Kak ya. Itu dari istilahnya dari mulai kita di dalam kandungan sampai kita meninggal pun kita butuh dengan pedoman Al-Quran itu. Ya, dari benar mulai sekali, kita Kak. di dalam kandungan mungkin dibacakan surat-surat Al-Quran oleh ayah bundanya dan lain-lain. Untuk yang kedua tadi, istirahat atau bisa diartikan sholat. Bagaimana cara kita untuk lebih memahami arti dari sholat itu? Karena kadang kan ya Kak, ada ya mungkin kayak sholat yang terburu-buru, bahkan Iya, mungkin benar, ada yang sholatnya itu bacaannya itu belum paham artinya, arti dari surat Al-Fatihah itu sendiri, ada juga yang belum paham, dan sepertinya perlu di pembelajaran lagi untuk para remaja-remaja khususnya, karena ya itu tadi, remaja adalah generasi penerus yang memang harus diperhatikan. Dan untuk sejauh ini, bagaimana menurut kakak untuk pengaruh dari keluarga sendiri untuk membentuk remaja itu? Pengaruh keluarga ya, Kak. Pengaruhnya seberapa kuat gitu? Ya gini ya, yang menjadi kritik saat ini bahwasanya sekarang itu keluarga tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal seperti itu. Padahal kegiatan 24 jam dari bangun tidur hingga tidur lagi itu lebih banyak seorang anak itu di keluarga daripada di sekolah. Iya, betul. Dan banyak sekali yang berasumsi bahwasanya sekolah itu ya memiliki PR yang lebih besar gitu daripada keluarga. Sehingga di sini gitu ya, kami menganggap bahwasanya keluarga itu memang harus berbenah terlebih dahulu gitu. Ya mungkin dari pemimpin keluarga, dari bapak ibu gitu ya. Kemudian di situ terjadilah pembangunan karakter anak dan sebagainya. Karena lingkungan keluarga ini yang paling menentukan, Kak. Memang betul, betul sekali. Keluarga, apalagi ayah bundanya, kadang memang harus tetap belajar ya Kak ya. Iya. Harus tetap belajar. Oke, untuk dan sekarang ada fenomena yang namanya kayak mental illness, itu bagaimana Kak menurut Kakak? Oh, mental illness ya, yang lagi viral nih ya. Ya, yang lagi viral saat ini, kadang ada trauma-trauma di masa lalu dan lain-lain, itu bagaimana menurut Kakak? Ya, mental illness ini ya kayaknya nih sekarang saking viralnya, orang kalau nggak punya mental illness tuh nggak keren gitu. Gitu ya? Kayak jadi dunia tuh berbalik gitu ya. Karena saking viralnya fenomena mental illness ini sendiri. Kalau menurut saya itu ya, karena penggunaan daripada istilah-istilah ini, harusnya ini kan istilah psikologi gitu ya, yang kemudian dalam diagnosa dan lain sebagainya itu dilakukan oleh pakarnya, dan ini itu banyak disalahgunakan oleh orang yang kemudian dia cukup sekedar searching di internet dan lain sebagainya gitu, sehingga tiba-tiba dia mendiagnosa dirinya sendiri, oh kayaknya aku ini mental illness dan lain sebagainya gitu. Nah, kami melihat bahwasanya penggunaan istilah-istilah ini saat ini yang begitu merebak itu tidak pada tempatnya seperti itu, sehingga ya mungkin barangkali itu yang menjadi faktor bahwasanya sedikit-sedikit kita itu merasa rapuh gitu. Iya. Begitu. Jadi penggunaan yang tidak pada tempatnya gitu ya. Jadi hanya mengira-ngira saja gitu ya Kak? Iya, tanpa diagnosa dari orang yang ahli seperti itu. Dan ada tidak tips, mungkin beberapa tips dari kakak untuk menjadi remaja yang tangguh, karena di saat-saat sekarang itu, apalagi akhir zaman saat ini, banyaknya
kayak dempuran dari kanan kiri, dari media sosial dan lain-lain. Mungkin apa saja sih tipsnya? Tipsnya ya Kak ya. Ya tentu saja membangun keimanan dengan pembelajaran agama gitu, belajar Al-Qur'an. Karena kita tahu sendiri ya, sekarang itu Kak, gempuran itu luar biasa, internal maupun eksternal begitu. Jadi gempuran itu